Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang standar kompetensi lulusan, kursus dan pelatihan bidang akuntansi yang dua. Seperti kita ketahui bahwa akuntansi adalah salah satu bidang pekerjaan yang sangat diperlukan oleh perusahaan. Antara lain itu adalah untuk melakukan pencatatan transaksi sampai penyusunan laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh para pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi perusahaan dan juga digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pekerjaan di bidang akuntansi akan selalu tersedia tentunya khususnya bagi mereka-mereka yang dinyatakan kompeten. Adapun rujukan dari standar kompetensi lulusan ini disusun mengacu kepada KKNI level 2 dan SKKNI, di mana pada KKN level 2 eh, kemampuannya adalah sebagai berikut. Pertama itu mampu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. Dimampu melaksanakan tugas spesifik. Yang kedua itu memiliki pengetahuan operasional dan dasar, ya, pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual, ya, di bidang pekerjaan spesifik. Yang ketiga itu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat beri tanggung jawab memimpin orang lain. Nah, sedangkan SKKNI yang menjadi rujukan itu adalah SKKNI sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 182 tahun 2013. Nah, nah, profil lulusan untuk bidang akuntansi level 2 ini yang memiliki sikap dan tata nilai yang profesional, yang lengkap, memiliki pengetahuan operasional dasar yang terkait serangkaian tugas penyusun jurnal, buku besar, laporan keuangan pada perusahaan atau entitas bisnis, jasa dan atau dagang skala kecil, ya, atau mikro, dan atau entitas tanpa akuntabilitas pabrik. Boleh juga diringkas, jadi eh, profil lulusan, jadi lulusan dari pelatihan ini nanti akan dapat bekerja di bidang akuntansi, ya, eh, menyusun eh, laporan keuangan yang dimulai dari proses pencatatan transaksi untuk usaha skala kecil. Nah, adapun capaian pembelajarannya yang terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang pekerjaan, pengetahuan yang kuasai, dan hak dan tanggung jawab. Di capaian pembelajarannya, pertama untuk sikap dan tata nilai, yaitu membangun dan membentuk karakter kepribadian manusia. Ya. Nah, kemampuan di bidang kerjanya adalah mampu secara mandiri menyusun laporan keuangan atas pelaporan akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Ya. Nah, pengetahuan yang harus kuasai adalah menguasai prinsip dasar akuntansi dan substansi, mulai dari pencatatan sampai penyusunan laporan keuangan. Tentu sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Nah, hak dan tanggung jawabnya
mampu bekerja dan melakukan komunikasi, menyusun laporan keuangan, bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan, dapat diberi tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data transaksi, keamanan aplikasi, dan menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, serta memberikan pelayanan terima. Jadi ini capaian pelatihan diharapkan setelah menyelesaikan pelatihan. Ya. Nah, adapun struktur kompetensi lulusannya ini dibagi menjadi 5 bagian. Ya, yang pertama adalah eh, un- yang pertama itu melaksanakan tugas pekerjaan jurnal. Yang kedua itu membuat buku besar dan buku bantu, menyusun laporan keuangan, ya, terus menyelesaikan eh, pekerjaan akuntansi dan spreadsheet, ya, serta menyelesaikan pekerjaan akuntansi itu dengan menggunakan aplikasi komputer. Nah, untuk melaksanakan pekerjaan akuntansi, adapun elemen kompetensinya, eh, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan pengelola jurnal dengan melakukan memeriksa dokumen transaksi dan dokumen pendukung, mampu melakukan penjurnalan dari bukti-bukti transaksi yang ada, terus mampu mengarsip bukti-bukti tersebut. Jadi untuk jurnal ini, ya pertama dia menyiapkan dulu alat-alat atau dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, memeriksa transaksi, memeriksa dokumen-dokumen eh, transaksi perusahaan, melakukan jurnal, serta mengarsip dari jurnal tersebut. Yang kedua itu membuat buku besar dan buku bantu. Jadi dalam hal ini, peserta didik mampu pertama untuk menyiapkan dulu dan mampu membukukan sejumlah angka di jurnal itu ke buku besar maupun buku bantu. Atau istilah yang biasa disebut oleh orang akuntansi itu adalah posting. Posting dari jurnal ke buku besar dan juga ke buku bantu. Selanjutnya setelah melakukan posting, mampu membuat neraca saldo, ya, sesuai dengan perkiraan-perkiraan buku besar yang ada. Nah, terakhir itu mampu menyocokkan saldo yang ada di buku besar dan buku bantu. Contohnya misalnya piutang, neraca saldo berapa, di buku bantunya berapa gitu. Utang misalnya, di neraca saldonya berapa, apakah sesuai nggak dengan rincian yang ada di buku bantu. Nah, yang kelima adalah menyusun laporan keuangan. Ya, dalam eh, pelajaran akuntansi ini disebut dengan mengerjakan nacah lajur. Ya, menyelesaikan nacah lajur. Yang pertama itu tentu mampu menyiapkan dokumen dulu, dokumen-dokumen penyesuaiannya. Ya, yang kedua itu mampu membuat jurnal penyesuaiannya. Ya, mampu menyusun nacah lajurnya, menyusun laporan keuangan, laporan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, ya, dan catatan lainnya, serta mampu membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik. Nah, untuk penggunaan teknologi di sini diharapkan peserta didik itu mampu menggunakan spreadsheet atau mungkin yang sering kita kenal itu adalah Excel, ya. Jadi mampu menggunakan Excel, ya, secara baik, yaitu pertama itu menyiapkan Excel komputer dan Excelnya, ya, mampu mengenai menu-menu yang ada di Excel, ya, mampu melakukan editing sederhana terhadap kolom, baris, ya, lebar kolom, baris dan seterusnya. Nah, mampu mencatat atau memproses transaksi itu dengan menggunakan Excel. Dan terakhir itu mampu melakukan pencetakan baik melalui kertas maupun
pencetakan dalam bentuk PDF. Nah, yang terakhir itu mampu menggunakan aplikasi komputer, ya. Itu dimulai dari menyiapkan perangkatnya itu, baik komputer dan aplikasinya. Nah, mampu melakukan setup data awal dulu, ya. Mampu melakukan setup, ya, data awal, terus mencatat saldo awal. Yang kedua, mampu melakukan entry data atau entry dari transaksi ya, ke dalam komputer akuntansi. Nah, terakhir mampu menyusun atau membuat laporan keuangannya serta mencetak laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, mampu melakukan backup file terhadap data yang ada. Nah, inilah kira-kira yang dapat eh, kami sampaikan. Tentu diharapkan eh, kalau peserta didik belajar mengacu kepada standar kompetensi lulusan ini, ya, tentu sesuai dengan levelnya, yaitu untuk bidang teknik akuntansi level 2, ya, dia akan bekerja ya sesuai dengan bidangnya, ya. Jadi kalau peserta didik bisa belajar mengacu kepada SKL ini, tentu, ya, diharapkan peserta didik tersebut akan dapat bekerja sesuai dengan levelnya, yaitu level 2. Mungkin di dalam perusahaan itu mungkin masih dianggap sebagai level operator, ya, yang baru bisa melakukan pencatatan sampai penyusunan laporan keuangan. Jadi belum sampai ke batas untuk melakukan analisis. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa digunakan sebagai acuan baik bagi peserta didik maupun pendidik dalam melakukan pelatihan di bidang teknik akuntansi atau di bidang akuntansi, khususnya di level 2. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.